di mana Sang Pencipta berada. Tuh ayah ngucap begitu aja ya, ada waktu. Kenapa? Di mana setan itu berada? Di mana jin-jin berada? Di mana kunti-kunti berada? Di mana arwah-arwah binatang berada? Jangan pernah lari dari Sang Maha Pencipta. Diciptakanlah manusia ini makhluk yang paling sempurna. Unsur binatang kalian makan, segala jenis hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana tubuh kalian itu berfungsi seperti nyawa dan seperti tubuh. Arwah nyawa sesuatu yang mutlak berada di segala tumbuhan dan hewan. Mereka mempunyai nyawa dan mereka hidup. Lalu setan, bagaimana setan itu mempunyai kesenangan? Kalau setan tidak ada di diri kalian, kalian tidak dapat senang hidup ini. Kalian jadi malaikat, pacaran diem aja matung 2 bulan 3 bulan, disentuh kagak jarinya. Utek, gue pacaran gitu, gue putusin, gue cari yang lain dah. Ada yang sanggup pacaran perempuan didiemin 2 bulan, setahun. Yang ada habis tuh pakai dipet-dipet pakai tangan. Setan berada di dalam diri kita. Lalu siapa yang memaki setan? Memaki dirinya sendiri. Setan lu, anjing lu. Mereka memaki diri mereka sendiri. Setan mempunyai banyak kesenangan, hiburan, juga kelesatan. Kira-kira bagaimana kita merasa bersyukur kita kepada Sang Maha Pencipta? Tidak ada permusuhan hidup ini. Kalau setan ada di dalam diri kita, kalau kita baik, setan itu menjadi baik. Kalau kita tidak baik, setan itu juga tidak menjadi baik. Karena penentuannya ada di diri kita. Bagian-bagiannya Allah yang menghendaki. Berapa setan di dalam tubuhmu? Apa kamu tahu? Berapa hewan yang ada di dalam tubuhmu? Apa kamu tahu? Mereka merasa pintar dengan kita, dengan segala isi berita-berita cerita. Setan aja mereka tidak tahu beradanya di mana, apalagi Sang Maha Pencipta. Jin-jin dikehendaki juga dengan ukuran-ukurannya yang lebih. Mereka mempunyai kewibawaan, aura, kekuatan. Lalu manusia yang penuh zikir, manusia yang punya gelar, manusia yang mempunyai sesuatu, hampir istananya di dalam dirinya. Jin pun bersemayam di dalam diri kita. Tetapi jin pun tetap terbagi dua, manusia pun sama terbagi dua. Manusia yang beriman dan tidak beriman. Lalu satu lagi, kunti. Kunti itu senang bersolek dan selalu ingin terlihat cantik. Kalau perempuan tidak pengen terlihat cantik, berarti dia tidak tahu kuntinya di dalam habis beli pakaian, besok ada pakaian yang bagus, ini kayaknya pas banget di tubuh gua nih.
Tetap kunti harus kita senang. Lalu yang memaki-maki kuntilanak gimana? Tuh orang perempuan segitu lagunya cekikik gue kayak kuntilanak. Mereka ngatain dirinya sedih. Laki-laki maupun perempuan. Yang bahaya kuntilaki. Tahu kuntilaki itu ada di mana? Nongkrong setiap hari keluar mencari perempuan yang cantik yang tayangan. Itu kuntilanak. Anak balik jauh daripada kunti. Jiwanya udah jiwa jin. Di mana kita berada, di mana sama pencipta berada, di bumi ini manusia itu melangkah satu langkah, di langit juga bayangannya satu langkah. Bila mana hati itu sudah diberkahi, bila mana hati itu sudah diberi cahaya, sikut kita bergerak di langit juga bayangan kita ada, kita bergerak. Begitu indahnya hidup ini dengan keajaiban dan kemujizatan. Maka mutlak seseorang yang mengetahui agamanya hidupnya penuh bahagia, penuh kebahagiaan. Boleh makan kacang kulitnya buang. Jadi siapa yang masih sebut ini? Ridwan masih suka Ridwan. Oh, ayo membaca hati loh. Hati malaikat itu dapat hadir di wadahnya manusia bila mana hatinya telah murni. Hati adalah tempatnya ruh. Ruh adalah cahaya. Bila mana kehendak Allah dengan satu titik cahaya, maka seluruh cahaya masuklah ke dalam hati itu, masuklah ke dalam ruh itu. Maka ayah tidak pernah perlu belajar hidup ini. Ayah tidak perlu belajar kepada siapapun bagaimana ayah belajar. Seorang ulama ayah tanya, kamu mengenal gurumu Semu? Ya, saya mengenal waktu mengenal beliau namanya aja. Namanya beliau begini, tersanggup begini. Bayangkan itu. Dan seluruhnya juga mutlak. Mereka juga mengetahui akan ilmu dunia dipelajari dan tidak dipelajari. Seluruh kitab telah menuangkan akan hal itu. Maka bagaimana mereka bisa percaya kalau hati mereka gelap gulita? Mereka berprasangka bagaimana malaikat itu bisa hadir. Mereka itu makhluk yang tinggi sekali. Mereka lupa Rasul dan Nabinya itu lebih tinggi. Sampai bagaimana mereka begitu asiknya dengan sama pencipta, malaikat pun tidak sampai. Lalu bagaimana kenyataan di dunia ini? Kalau hati manusia itu sudah dikenai sama pencipta, masa malaikat tidak bisa masuk? Bahkan gambarannya juga malaikat itu seperti seorang laki-laki yang tampan. Jauh sekali. Agama yang mereka bawa adalah agama kepercayaan, ikut hanya nama agama dari suatu berita sumber sejarah. Lalu di mana mereka berada? Oh, orang yang beriman mengetahui isi langit dan bumi. Malam ini ayah buktikan isi planet, seluruh planet akan ayah buktikan. Planet itu berputar ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan jutaan tahun. Apa isi planet itu? Planet berputar kehidupannya. Manusia pun berputar kehidupan. Ayah ambil satu planet. Ayo, pikir kalian. Kalau kalian tidak memenggal kepala kalian, pusing 7 keliling, percaya. Ada maju ke depan, ada ayah ambil planet satu. Planet ayah ambil
sesuatu di pertengahan ujung. Ayah panggil planet di zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana binatang dapat berbicara? Ayo, sudah makanya. Ayo tunda dulu itu, aku ambil satu planet. Planet itu jumlahnya miliaran. Manusia dilahirkan jumlahnya miliaran tidak? Mereka memikirkan langit, mereka memikirkan segala ketinggian langit, mereka memikirkan ketinggian Sang Pencipta. Mereka tidak sampai-sampai selain manusia ini menjadi kerdil dan bodoh sampai kepada idiot dengan ilmu. Ayah akan panggil dua planet di zaman putaran terdahulu, dan sekarang planet itu masih berputar. Jin hidup di zaman dulu, sekarang dia masih hidup. Apa tidak sama? Apakah kalian dapat memikirkan akan ilmu Sang Maha Pencipta? Hanya setiap zaman diturunkanlah keajaiban dan kemujizatannya. Masih jiplak ayat tahan. Karena takut disabet dengan jin yang lain. Ruh itu amat gesit dan lincah sekali. Ruh itu amat pintar. Ruh itu yang menerima cahaya akan keajaiban dan kemujizatan. Lihatlah seluruh kalimat manusia, kepintaran dan pengetahuannya itu akan kecil sekali bila mana gunung-gunung itu pun menjadi debu. Bagaimana anak-anak ayah ini yang akan menjadi wakil-wakil Sang Maha Pencipta, menjadi malaikat-malaikat yang Sang Maha Pencipta, menjadi pasukan-pasukan jinnya Sang Maha Pencipta, menjadi keadaan-keadaan setan-setan yang baik, yang bagaimana membuat warna-warni di kehidupan ini. Maka hidup ini tidak ada sama sekali celaan dan hinaan, kecuali di mana surga itu dilambangkan berkata-kata dengan baik, bertutur kata dengan indah, berwarna-warni, megah, penuh keindahan, aroma, keharuman, lezat, nikmat, kebahagiaan yang tiada tara. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun di surga itu kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang baik. Lalu kalian melihat isi dunia ini, seluruhnya dalam setiap dapur, ruangan, kamar, halaman, sampai kepada tempat-tempat beribadah, semuanya perkataan-perkataan yang tidak baik, mencela dan memaki dan menghina dari golongan apapun satu manusia dengan manusianya yang lain. Maka di surga itu tidak ada. Bila mana di balai ini masih berkata kasar, bila mana di balai ini masih ada hati kemarahan, maka itu adalah tempaan dan jiwa. Sampai bagaimana semua hati kalian dan jiwa kalian dilembutkan selembut sutra. Pernah kalian melihat ayam marah? Kan ketemu setiap hari. Marah ayah beda, marah ayah seminggu sekali nih. Ngeliatin kalian marah apa tidak ya? Tidak. Karena apa? Karena Allah memberikan kebaikan di tempat ini, bukan karena ayahnya manusia. Seluruhnya adalah bagaimana kita diperankan oleh Sang Maha Pencipta. Ayah melihat sekali bagaimana kehidupan ini seluruhnya
rakyat tanpa dikumpulkan, bagaimana menjadi pengikut dia, menjadi keindahan dia. Ayah pun hanya senyum dan seluruh kehidupan ini tatanan yang terlihat dari dalam bumi dan ketinggian langit. Maka ayah ambil satu planet di zaman terdahulu, zaman Nabi Sulaiman. Ayah panggil satu jin yang dulu mendampingi Nabi Sulaiman masukkan area, dan ayah panggil dalam sisi kitab satu unsur binatang dabah yang dapat berbicara. Binatang dabah itu dapat berbicara kalimat-kalimat isi kitab, kalimat-kalimat isi iman. Dengan segala unsur kalian akan dapat mengenal dengan keluasan hati, dan pikiran itu akan dibimbing dengan cahaya dari hati. Jiwa itu menerima cahaya itu lalu meluaskanlah di seluruh bumi. Kalian akan luas dengan cinta kalian. Kalian akan luas di hati kalian dengan sayangnya kalian. Tidak sampai sumpah mati kepada pacar, tidak sayang dengan yang lain. Gue hanya cinta sama pacar gue benci dengan yang lain. Tidak begitu anak ayah maksudnya. Terus pagi ketawa aja tuh, belum pernah pacar berapa ribu. Ayah berdoa pagi. Ayah lagi biasa-biasa karena ayah lagi berhadapan dengan jin. Dia aja masukkan. Ayah biji pegang itu. Biji habis baca habis. Masukkan binatang dabah haji. Dengarkan kalimat-kalimat mereka. Mereka adalah planet-planet di atas langit. Bumi adalah milik Sang Pencipta. Isi langit juga Sang Pencipta. Lalu manusia dipilih menjadi wakilnya. Apakah Allah akan memberikan separuh-separuh? Isi bumi aja. Yang satu besar lagi, isinya langit aja. Tidak. Seluruhnya Maha Pencipta. Allah memberikan segala apa yang diciptakannya untuk hambanya. Kita dengarkan. Teruslah berputar dan berputar, karena kehidupan tidak akan pernah berhenti. Dan bagi Allah tidak ada batasan waktu bagi siapa saja yang menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang terkurangkan dan tidak ada yang dilebihkan. Jika satu pohon dengan batang yang besar, lalu di pucuk rantingnya terdapat batang yang besar pula, maka pohon itu terlihat tidak pantas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memantaskan akan selaksa kehidupan ini. Maka melangkah dan berputarlah terus. Jika seluruh kehidupan ini terhenti, sesungguhnya tidak akan mungkin. Aku bersaksi demi Dia yang berada di hadapanku, karena tidak ada satupun manusia yang mampu memutari kehidupan ini kecuali dengan kehendak dan ridhonya. Cukup itu saja dari baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bersumpah di hadapanmu, aku akan menampingimu dan aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Dengan kalimat la ilaha illallah, aku bersumpah hanya mencintaimu ya Rasul. Itu saja ya Rasul. Aku pamit. Assalamualaikum Kadang-kadang malu dipandang kalian yang tua yang muda sebagai anak ayah, karena ayah malu sebagai sisi manusianya. Ayah ini manusia yang tahu akan kehinaan yang paling dalam ataupun sebuah keburukan yang paling buruk. Ayah diwakili dan malu dengan segala pandangan ayah untuk sampainya ayah kepada Sang Pencipta. Begitu malunya diri ayah. Di tingkat yang paling tertinggi, di singgasana aras ilahi, seluruh malaikat memutari bertasbih tiada henti. Mereka berganti-ganti dengan perintah yang sudah tersusun rapi, tak mengurangi barisan sedikit pun, juga tak menambah. Bagaimana hitungan hari dengan waktu, jam, menit, juga detiknya. Putaran-putaran di planet pun tidak pernah berubah sedikit pun. Maka para malaikat itu di tingkat tertinggi, di aras ilahi, mereka berputar dengan putaran arah kiri untuk mengimbangi kehidupan dunia yang buruk sekali. Mereka mereka berputar, mereka manusia, mereka bergerak yang tidak pernah sedikit pun mereka keluar dari bentuk sampai maka di atas tiada henti. Dari pertama segala sesuatu diciptakan, awal penciptaan adalah cahaya, maka cahaya itu terus berputar sampai zaman kini. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hai malaikat-malaikatku, aku memilih bumi, aku memilih manusia untuk menjadi wakilku, menjadi seorang khalifah di muka bumi. Maka sujudlah kamu, tunduklah dirimu, turunlah malaikat itu. Sebagian mengitari di langit, bergantian mereka mengitari Rasulnya, pilihannya. Mereka pun di bawah memutari, mengiring, menyertai. Begitulah sunatullah. Maka turunlah seluruhnya ke bumi.
ruh-ruh suci yang telah dicipta, dikehendaki berputar, menyertailah mereka, berputarlah mereka dari zaman, dari Bapak kita Nabi Adam, Isa sampai Rasulullah, sampai ruh-ruh para wali, para raja-raja. Setiap hari mereka berada di tempat ini, mereka berputar, berjalan, mengitari suatu cahaya. Lalu kedua, dari jenis lawan, setan lawan setan, jin lawan jin, malaikat pun lawan malaikat. Adakah manusia yang sampai kepada dirinya dengan kalimat ini? Tak ada satupun mereka mengetahui akan diri mereka sendiri, apalagi dengan nilai iman. Adakah mereka telah melihat pintu dan kuncinya? Apakah mereka melihat cahayanya? Gelap gulita. Rasulullah berkata, kepala kamu pun tidak terlihat sedikit sama sekali. Betapa gelap gulitanya seluruh hati manusia. Maka diriku satu-satunya yang beriman. Tak ada satupun yang beriman. Maka bila mana di balik ini masih mencari seorang utusan, seorang kaki, seorang Mesias, seorang Satria Piningit, sekarang yang terpilih, bila mereka sampai lemparkan mereka. Tetapi bila mana mereka menjadi manusia dan tanah, yang ingin bagaimana tanah itu jangan sampai retak. Tanah itu bersatu lembab. Tanah itu memberikan segala hal untuk kebutuhan dan kebaikan. Pikiran memisahkan, ilmu menjurangkan pengetahuan, menghancur leburkan isi nilai tanah. Siapa yang merasa pintar, yang berilmu, yang berpengetahuan, yang tahu akan isi kita, lemparkan mereka keluar. Di sini hanya menerima manusia yang menjadi binatang setan dan menjadi manusia yang dikutuk untuk disembuhkan nilai kutukannya. Tak ada satupun Allah memperhitungkan yang terkutuk. Tak ada satupun manusia ini yang memikirkan yang terkutuk. Tetapi kutukan sebagai maling tunggal, kutukan sebagai manusia-manusia yang penuh salah dan dosa, kutukan bagaimana manusia itu tidak pernah luput jalan hidupnya dari benar dan salah. Diolahlah hati itu, ditempalah jiwa itu, maka mutlak di ujung pohon yang tertinggi kalian telah meninggalkan segala daun-daun, ranting, cabang dan buahnya. Kalau kalian masih lekat kepada istri kalian, anak kalian, harta kalian, segala macam yang kalian punya, maka rantai-rantai belenggu dari bawah tanah masih mengikat kaki kalian. Maka seluruh planet berputar, para malaikat berputar mengitari sama pencipta. Planet-planet memutari akan keseimbangan alam. Seluruh ruh-ruh memutari suatu tempat ini. Lalu manusia bagaimana? Manusia lebih daripada jin dan setan keingkarannya, ataupun lebih daripada Fir'aun. Tunggulah saja bagaimana tadi terjadi gempa. Kalimat air ini, walaupun mereka tidak mendengar, masuk ke hati mereka. Gempa yang dahsyat sekali, menghancurkan, melunaskan, melumatkan, memusnahkan seluruh ilmu, seluruh pengetahuan, seluruh jalan hidup, amal ibadah mereka.
Terjadilah gempa di dalam diri setiap manusia. Yang beriman tidak akan kena gempa. Mereka akan ditimpa gunung. Yang beriman tidak akan kena. Mereka dimakan binatang piar. Yang beriman kepada Allah tidak akan kena. Mereka serang lihat si mata satu. Anak ayah akan dapat mengintip dengan masa satu juga. Masa bodoh dengan dia. Begitupun mereka yang tinggi-tinggi, yang jaya, yang raksasa, yang besar. Hanya Allah yang maha besar. Maka dengan berangsur-angsur Allah maha tahu, Rasul-Rasul maha tahu, para utusannya maha tahu bagaimana kalian mempunyai tingkatan kekurangan dan kelemahan dan ukuran-ukuran. Jadilah kalian berjemaat di Siratal Mustaqim. Tubuh kalian ini berjembat. Tubuh kalian ini jembatan. Lalu untuk melewati sungai ataupun sesuatu yang lebih luas, jurang, kalian menemukan pasangan jembatan, satu jembatan yang diikat dengan kuat di atasnya. Pegangan dalam tarekat yang menjadi marifat dengan ketinggian satu batang bambu. Kalian menjadi satu batang bambu. Untuk bagaimana duanya menjadi pelengkap dengan yang lainnya. Ikatan persaudaraan, ikatan pasang-pasangan berlainan akan persaudaraan sesama jenis, lawan jenis. Persaudaraan bangsa, terus bagaimana suatu bentangan tali yang kuat dan berdirinya diri manusia itu sebagai sebatang bambu yang akan digunakan, dimanfaatkan. Begitulah dunia itu hanya melengkapi untuk segala kelengkapan hidup di alam akhirat. Ada yang mau bertanya? Sampai kiamat 1000 kali tidak akan ada yang bertanya, karena hati kita sudah diberikan kebahagiaan dan kemegahan. Hawa nafsu pun dikurangi untuk bertanya. Bukan berarti ayah hebat, tetapi Allah yang maha kuat melengkapi seluruh hati jawaban-jawaban pikiran dan mengindahkan, menyenangkan perasaan hanya Allah lah. Udara sudah sejuk. Bapak Ari juga menjadi muda, kenapa dipakainya itu? Allah